Bismillah, alhamdulillah kita panen perdana cabai yang kita tanam tanpa mulsa ya, tanpa pupuk kandang, juga tanpa pupuk dasar. Alhamdulillah nih seperti ini ya cabainya, gemoy-gemoy teman-teman, juga menyala ya, merona merah, mantap sekali ini teman-teman. Selamat pagi teman-teman resep tani, apa kabar ya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezeki yang melimpah, yang berkah, yang datang dari segala arah. Amin robbal amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mereview, membagikan ya, atau kita belajar bersama bagaimana cara menanam cabai di lahan di bekas sawah tanpa mulsa, tanpa pupuk kandang, juga tanpa pupuk dasar ya teman-teman. Nih seperti ini ya. Alhamdulillah nih untuk kapasitas nih baru 150 tanaman ya. Saya baru pertama kali terjun ke lahan. Kalau sebelumnya kita hanya menanam di skala pekarangan rumah, kita sekarang mulai turun ke lahan ya teman-teman. Dan alhamdulillah nih, walaupun perdana kita turun ke lahan tanpa mulsa, tanpa pupuk kandang, juga tanpa pupuk dasar, tapi cabenya cukup lebat ya, pertumbuhannya pun cukup baik dan hampir semuanya tumbuh dengan baik, walaupun ada ya 1-2 mah tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membagikan cara pemupukan perawatan cabai ya, dari mulai pindah tanam sampai saat ini usianya sekitar 105 hari ya teman-teman setelah pindah tanam ya. Di kesempatan ini juga kita akan melakukan pemanenan dulu ya teman-teman, karena nih sudah banyak yang matang-matang. Alhamdulillah hasil dari kerja keras kita ya cukup membanggakan. Baiklah teman-teman, langsung saja ya di kesempatan pagi hari ini kita panen dulu ya, sebelum kita melakukan perawatan, yaitu penyemprotan ya teman-teman. Kebetulan nih sekarang sedang musim hujan, jadi kita harus merawat cabenya dengan cukup ekstra ya, baik itu penyemprotan pestisida maupun fungisida ya teman-teman. Kita lanjut dulu untuk pemanenan di pagi hari ini. Nah, inilah teman-teman hasil kita panen perdana ya. Ini cukup glowing, merah menyala, merah merona, gemoy-gemoy ya. Ya, seperti apa perawatan yang kita lakukan dari awal pindah tanam sampai seperti ini, makanya jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, saksikan dulu reviewnya ya, perawatan pemupukan yang kita lakukan. Nah,
Mantap, alhamdulillah. Senang sekali ini pertama kali kita ke lahan ya. Hasilnya cukup menggembirakan untuk pemula seperti saya. Baiklah, langsung saja kita ke tutorial perawatannya. Let's go. Nah, baiklah teman-teman, saatnya kita pindah tanam cabai ya di lahan. Sekarang di lahan di sawah. Kita langsung saja ambil benihnya, kemudian kita tanamkan ya. Seperti itu saja teman-teman. Untuk penanaman cabai ya mudah ya. Kita nggak pakai mulsa karena lagi belajar ya. Kita coba dulu saja seperti apa hasilnya. Jangan kemana-mana, oke? Nah, 1 minggu setelah pindah tanamnya, cabai kita sudah mulai nampak hijau-hijau. Nah, minggu ini kita akan pupuk dengan NPK Grobo, NPK Mutiara 16 dan juga ZA ya. Untuk dosis seperti biasa teman-teman, kita gunakan 2 gram NPK dan 1 gram ZA nya untuk 200 ml air. Kita buat dulu ya seperti biasa yang sudah kita buatnya ya teman-teman, bisa dicek nanti. Kita aduk-aduk dulu ya, tambah ZA nya belum. Setelah itu kita kocorkan. Nah, kalau sudah larut seperti biasa ya teman-teman, tinggal kita siramkan saja ke tanaman cabai kita. Ini pemupukan pertama ya. Nah, seperti itu saja teman-teman, masih banyak, kita lakukan dulu pekerjaannya. Oke, kita update lagi perkembangannya. Nih, cabai kita di minggu kedua ya. Setelah pindah tanam, kita akan kasih lagi pupuk dengan NPK. Seperti biasa 2 gram untuk 200 ml ya teman-teman. Nanti kita aduk-aduk dulu, kemudian kita pupukan. Nah, kalau sudah terlalu seperti biasa 1 gelas saja ya per tanaman. Nah, semoga saja tanaman cabai kita bisa tumbuh subur ya teman-teman. Kita coba di lahan bersebelahan dengan buncis. Nanti buncis habis, insya Allah cabai kita panen ya. Amin ya rabbal alamin. Cabai kita ya, cabai rawit kita memasuki minggu ketiga ya teman-teman. Untuk pemupukan seperti kemarin ya teman-teman, 2 gram NPK ditambah ZA juga ya, boleh 1 gram untuk 200 ml air. Langsung saja kita siramkan ya teman-teman ke tanaman cabai kita ya. Nah, itu pemupukan di masa vegetatif ya, mudah-mudahan bisa tumbuh subur, besar dan berbuah banyak, amin. Update cabai kita memasuki minggu keempat ya, atau 1 bulan teman-teman. Sudah seperti ini ya, alhamdulillah. Di antara buncis ya teman-teman. Untuk pemupukan di minggu keempat tetap sama ya, kita gunakan NPK 16 dan juga ZA. Untuk dosis seperti biasa 2 gram NPK, 1 gram ZA, 200 ml air. Kita buat dulu ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Nah, kita sudah buat sediaannya teman-teman. Langsung saja seperti biasa, cukup 1 gelas mineral ya untuk 1 tanaman cabai ya teman-teman. Kita biarkan agak meresap dulu ya, biar nggak tumbah kemana-mana, sayang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, untuk pemupukan di minggu ini sekitar 1 bulanan ya. Ini tanaman cabai kita kasih kapur dolomit aja ya. Insya Allah setiap 1 bulan atau 1 bulan setengah kita akan kasih pupuk dolomit. Kandungan dari dolomit ini ada magnesium dan kalsium ya, yang juga dibutuhkan untuk tanaman. Nah, seperti itu saja ya teman-teman. Kita akan update terus perkembangannya.
update di pagi hari ini ya, entah minggu ke-5 atau ke-6 nih, lupa, nanti kita cari tahu. Pemupukan di hari ini kita gunakan generatif ya, karena sudah mulai ada yang tumbuh buahnya, bunga-bunganya sudah pada muncul ya. Untuk pemupukan generatif kita punya Mutiara Grower juga KCL ya teman-teman. Untuk dosis biasa 2 gram NPK growernya dan 1 gram untuk KCL nya. Nah, kita punya ember 20 liter. Untuk 20 liter kita gunakan 1 gelas mineral ini ya, kurang lebih 200 ml ini, 200 gram. Nah, untuk KCL nya setengahnya dari ini. Nah, untuk KCL nya setengahnya ya teman-teman, kita aduk-aduk dulu seperti biasa. Dosis pertanaman cukup 1 gelas mineral ya teman-teman. Langsung saja kita siramkan, apalagi sekarang nggak ada hujan nih, udah 1 minggu. Nah, semoga buahnya bisa tumbuh besar dan bunga pucuk terus tumbuh ya, kita doakan saja. Kita update lagi di minggu selanjutnya. Hari ini kita perawatan seperti itu aja ya teman-teman, seperti contoh saja ya. Nah, di minggu ini cabenya sudah mulai ada yang muncul ya teman-teman. Hampir semua sudah berbunga dan sudah mulai muncul buah cabenya. Untuk pemupukan di minggu ini sama saja seperti kemarin ya, 2 gram NPK grower dan 1 gram KCL untuk 200 ml air. Seperti itu saja ya teman-teman. Rutin setiap minggu kita kasih pupuknya ya. Nih, kita akan terus pantau sampai bisa kita panen ya. Seperti itu perawatan. Untuk penyemprotan kita kemarin pakai Abasel, hari ini pakai Bestok ya. Nah teman-teman, sebelum kita penyemprotan, alangkah baiknya ya yang bawah-bawah ini kita buangin saja teman-teman, kita rempel ya, untuk ya mengirit pestisida ya sedikitnya teman-teman. Selain itu juga kita melakukan pruning ini agar pertumbuhan ke atasnya semakin bagus ya. Di musim hujan penting sekali ya penyemprotan teman-teman, pestisida maupun fungisida ya, untuk mencegah dari serangan hama, juga dari jamur-jamur ya teman-teman. Alhamdulillah untuk sementara ini masih bagus ya, walaupun tidak pakai mulsa. Kita tunggu terus perkembangannya sampai panen. Nah, inilah teman-teman amunisi kita ketika kita melakukan penyemprotan atau penyepraian ya. Ada Abasel, ada Canon, ada Bestok, ini pestisida. Kalau yang ini Kalinet itu adalah pupuk ya. Ini perekat teman-teman, dan ini fungisida Dutazep, Amisartop, Antrakol ya teman-teman. Jadi usahakan minimal kita punya 2 bahan yang berbeda atau 3 bahan yang berbeda. Kita akan rolling di setiap minggunya. Nah, kebetulan spray kita cuma muat 5 liter ya. Malum untuk saya pemula baru turun ini. Biasanya kita gunakan di pekarangan, sekarang kita mulai ke lahan ya. Nanti kalau kapasitas sudah banyak kita juga besarin lagi sprayannya ya. Dosis yang kita gunakan untuk 5 liter air teman-teman, kita gunakan cuma 3 mili ya, irit. Ini 3 mili, saya juga ini 3 mili, ini juga 3 mili ya. 3 mili teman-teman. Untuk yang serbuk seperti Dutazep atau Antrakol kita kasih 1 sendok teh aja ya, untuk kapasitas 5 liter air teman-teman. Nah, seperti itu saja teman-teman.
Langsung saja praktek ya. Untuk kesempatan minggu ini kita ada jadwal di Canon untuk pestisidanya dan Dutazep untuk fungisidanya. Sementara ini adalah pupuk cair ya, Kalinet dan juga perkat. Nah, untuk 5 liter air kita 3 mili ya teman-teman. 1 2 3 ya teman-teman. Untuk Kalinetnya juga bisa gunakan 3 aja teman-teman. Untuk nih perekatnya juga bisa 3 ya. Udah, nanti kita terakhir. Untuk fungisidanya Dutazepnya kita kasih 1 sendok teh aja ya teman-teman, seperti itu ya. Nanti ini terakhir kita kasih juga 3 mili ya. Atau kita kira-kira aja ya teman-teman. Nah, seperti itu pembuatan pestisida dan fungisida untuk penyepraian tiap minggunya. Kita rolling ya teman-teman, nanti jadwalnya sama yang tersedia di kita ya. Nah, setelah ini langsung saja kita lakukan penyepraiannya. Di musim hujan ini ya, penyemprotan kita bisa lakukan 5 hari sekali ya teman-teman, atau seminggu minimal sekali ya, maksimalnya seminggu 2 kali ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah berbuah gini, pestisida untuk lalat buah ya yang sering kita gunakan ya, juga fungisida untuk mencegah dari patek. Nah, seperti itu ya kawan-kawan untuk perawatan di episode kali ini, berkebun di cabai di lahan bekas sawah ya, tanpa mulsa, tanpa pupuk kandang, juga tanpa pupuk dasar di musim hujan yang penuh dengan tantangan ya. Nah, ke depan insya Allah ya kita akan update terus perkembangannya cabai ini, dari pemanenan, pemupukan, dan penyemprotan lain-lainnya ya. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Baiklah, seperti itu saja ya video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. See you next video.